Puji-pujian dohot hamuliaton ma di pasahat rohanami tuho ali Tuhan ala toktom do diramutiho daging nang todinami sifat nasadarion nung ngadi ulahon hami me Tuhan akasi ulahon nami pasu-pasu masuk di Tuhan makorhon lasni rohadi hami nang di sore niarion kami punguan parna boru bere di kota Sanggau narak mahami nuaeng di bagasni amang nahina holongan di rohanami amang si tangan do keluarga ala si hol rohanami Tuhan marpungu jala membege hatam hatana badiai atong Tuhan pamenak ma rohanami membege hatami asaboy di pahusor-husor hami di bagasan rohanami Roma hoto dip Tuhan di bagasan rohanami asa manangi-nangi hami di hatam jaloma Tuhan elek-elek namihon di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Hatang di bata dihita di bodarion imana dienet sian Ibrani 10 ayat 24 sahat 25 di jahamima di bahasa Indonesia. Ibrani 10 ayat 24 sahat 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amanginan nahina holongan, di sini saya mengambil satu kata yang biasanya kita pakai ini bisa menjatuhkan orang atau membuang orang atau membuang, yaitu dengan kata mendorong. Di situ ada kata mendorong. Kalau saya mencoba mencari konotasi mendorong ini jelek. Sebenarnya konotasinya jelek. Kalau mendorong itu berarti seolah-olah kayak mencampakkan gitu ya. Tetapi di sini dikatakan firman Tuhan tadi mendorong ke hal yang baik. Berarti mendorong bukan hanya dipakai untuk yang jelek. Tapi biasanya gitu ya. Kalau kita suka kalau mau mendorong orang berarti menyuruh pergi didorong gitu ya. Jadi kesannya konotasinya negatif. Tetapi di sini konotasinya baik. Bapak Ibu yang terkasih, pada umumnya kata mendorong itu mencelakai. Jarang mendorong tetapi bisa. Katanya kalau ada sengatan listrik gitu ya, kalau kita mau menolong orang dalam sengatan listrik, kita harus mendorong gitu, supaya dia terlepas dari sengatan listrik. Tetapi bisa juga kalau kita nggak suka sama orang atau dalam perjalanan ada orang yang sampai misalnya dalam mobil karena nggak suka didorong keluar supaya celaka gitu. Bapak Ibu yang terkasih, tapi di sini dikatakan mendorong yang pertama saya ambil untuk menguatkan iman. Jadi ternyata amanginang ketika kita dalam komunitas yang mempunyai kawan kita yang lemah iman, mungkin lemah iman karena misalnya pergumulan, lemah iman karena banyak yang dipikirkan. Di sini kita berupaya untuk mendorong supaya imannya kuat. Contoh, karena pergumulannya lebih malas, tuh punguan ibadah, jadi malas ke gereja misalnya. Kita bisa mendorong, ayolah, itu mendorong supaya imannya kuat, supaya imannya jangan lemah.
dalam komunitas yang ada teman kita sedang dalam pergumulan, kalau kita tidak bisa mendorong atau mengajak, terkadang kita nggak enak gitu ya, maka kita bisa tidak mendorong atau tidak mengajaknya, tetapi dibawa diam dalam doa. Minimal kita tidak membiarkan, tetapi kita membawa dalam doa. Ketika teman kita tahu dalam pergumulan, kita tahu masalah itu pasti sangat berat. Karena ketika kita tahu masalah itu akan kita hadapin, mungkin kita juga akan merasa berat. Kita juga harus mendorong, menguatkan imannya, menguatkan semangatnya, membuat teman kita jangan terlarut dalam pergumulannya. Bukan malah membuatnya sedih, bukan malah imannya semakin jatuh, bukan malah teman kita makin lemah. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan sore hari ini itulah yang diminta kepada kita, supaya kita mendorong sahabat kita yang sedang lemah, supaya imannya tidak lemah. Bapak Ibu, saya mencoba yang kedua, bagaimana supaya firman Tuhan ini bisa saling mendorong, maka kita membangun komunitas yang kuat. Komunitas adalah sebuah perkumpulan, membangun komunitas yang kuat. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sama kita yang menjalani hari-hari, kita lihat mengapa terkadang komunitas itu selalu ada berkelompok-kelompok. Karena memang sedemikianlah hukumnya. Orang akan berkelompok dengan komunitas yang sefrekuensi dengannya. Setiap komunitas pasti di dalamnya itu sehati sepikiran. Setiap komunitas pasti di dalamnya sehati sepikiran. Maka jarang orang masuk ke komunitas yang tidak sepikiran dengan dia. Jadi mulo hita makana olo didok sipata molo anak Batak ale-ale gitu ya. Ale-ale, setiap kita mempunyai ale-ale atau teman atau komunitas, pasti dalam komunitas itu sehati dan sepikiran. Maka ada seleksi alam. Ketika kita tidak sehati dengan sepikiran dengan komunitas itu, pasti kita akan pergi, kita akan menjauh. Demikianlah di sini diminta membangun komunitas yang baik. Orang-orang akan membentuk komunitas dengan rasa dan hati yang sama. Tetapi Amanginang dikatakan sebaiknya komunitas kita adalah komunitas yang baik. Di Punguan kita sudah kita jalani. Kami kemari tahun 2004. Sebelumnya udah ada Punguan Parna. Dan sampai akhir zaman pun Punguan Parna pasti ada. Kita sudah membentuk komunitas Punguan Parna. Komunitas yang baik, yang saling menghargai. Hula-hula, dongat tubuh, boru bere. Di komunitas Punguan Parna ini sangat baik sekali. Karena kita memang sudah jalankan dengan kita bertemu sekali sebulan mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita sudah disirami firman Tuhan setiap bulan, pasti ada yang lengket sedikit. Maka komunitas Parna itu sangat komunitas yang baik. Saya tidak tahu kepada Amang Inang yang sudah lebih tua dari saya, adakah punguan lain yang bilang sisada anak, sisada boru dehita? Sepertinya saya baru pernah dengar di punguan kita. Adakah Amang Inang di punguan lain gitu? Ada ya? Ada ya. Tapi saya lebih sering sisada anak, sisada boru dehita gitu ya. Artinya Amang Inang, kita di Parna ini satu perasaan. Anakmu anakku, borumu boruku. Berarti sisada anak, sisada boru hita. Itu hebatnya komunitas kita. Sehingga sudah nampak terjalin kita di Sanggo ini Punguan Parna selalu dipuji orang. Boru naiba, burju-burju. Ya.
hula-hula nai burju-burju HP ala burju do buru nate yang buru tepuk tangan dulu lah buat buru Parna ini. Iya, buru Parna ini baik-baik sehingga hula-hulanya semua jadi muda-muda gitu ya, segar-segar kalau bertemu. Kenapa? Karena kita sudah di komunitas yang baik. Bapak Ibu yang terkasih, inilah yang harus kita jalin setiap hari, setiap bulan. Lalu Amanginang, bagaimana cara untuk menjaga komunitas kita, komunitas Parna supaya tetap baik? Yang pertama, berdoa, mendoakan satu dengan yang lain. Mendoakan satu dengan yang lain. Gak bisa kita menolong, minimal diam berdoa, udah. Gak bisa kita membantu, minimal diam, menolong, berdoa, udah. Daripada kita ngomong bukannya menolong tapi malah menjatuhkan, maka lebih baik diam. Sip, doakan. Itu cara menolong yang paling baik. Kemudian cara yang kedua, memberikan penguatan dan kata-kata yang menyenangkan satu dengan yang lain. Memberikan penguatan, kata-kata yang menyenangkan satu dengan yang lain. Saya pun masih harus belajar untuk berkata-kata yang baik, walaupun kadang-kadang keseleo. Kenapa? Karena saya belajar dari ilmu air dari orang Jepang, bahwa tubuh kita ini terdiri dari 80% air. Setelah diteliti, air itu ketika mendengarkan suara yang bagus, suara yang nyaring, maka akan membentuk kristal-kristal berlian seperti yang dipakai ibu-ibu. Kristalnya jadi bagus. Tapi ketika air itu disenggak, dikasih suara yang kuat, maka kristalnya berantakan. Itu kalau Bapak Ibu nanti boleh buka, siapa ya namanya ya? Saya pun lupa. Maruto ada gitunya, orang Jepang. Nah, jadi makanya tubuh manusia, lihat aja. Ketika manusia kita kasih respon yang baik, maka dia pun akan baik. Tetapi ketika kita kasih respon yang tidak baik, jangan salah dalam dunia. Ketika kita kasih respon tidak baik, respon yang datang ke kita juga pasti tidak baik. Jadi yang kedua tadi memberikan penguatan dan kata-kata yang baik. Yang ketiga, terlibat dalam pelayanan bersama. Mengajak orang lain untuk saling menjaga dan saling mempertahankan perbuatan baik. Amang Inang yang terkasih, di Halak Batak ada yang namanya ya, kalau nggak tahu bahasa upasannya, tetapi ruduk nadogabena gitu. Kita paling sering berdiskusi seolah-olah kayak berbeda pendapat, tapi pasti ujungnya adalah hal yang baik. Kenapa? Karena memang kita di komunitas yang baik. Pasti ada di antara kita yang membuat, andaikan kita ada yang mau didiskusikan, kemudian tegang, pasti Tuhan kirimkan dalam keluarga Parna di Sanggo, komunitas. Ada satu orang akan muncul. Oh begini, akhirnya menjadi baik. Maka komunitas Parna bertahan sampai puluhan tahun dan sampai akhir zaman. Karena Tuhan pasti senang dengan komunitas yang mempertahankan yang baik-baik. Jadi mau lihat tema di pengurus, karena pengurus kita adalah orang yang takut akan Tuhan, maka pasti akan membawa punguan kita ini menjadi sebuah komunitas yang baik. Saya baca kembali yang ayat ke-25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan mendekat. Bapak Ibu yang terkasih, media Parna sudah disiapkan 1 kali sebulan. Dan boy hita sahali sabulan ro, minimal sehari 2 bulan nanti amanginang. Jadi marilah punguan kita ini kita buat menjadi sebuah punguan komunitas yang saling menguatkan, saling mendoakan, mendorong teman
agar imannya semakin kuat, bukan mendorong orang supaya semakin jatuh. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan,